402 telah dinyatakan tenggelam di perairan Laut Utara Bali pada Sabtu tanggal 24 April 2021 sore. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 diawali ketika kapal selam buatan Jerman ini mengikuti latihan penembakan senjata strategi TNI Angkatan Laut 2021. Sesuai rencana, kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepala perang pada Rabu tanggal 22 April 2021 dini hari. Kepala Staf TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, latihan dimulai sekitar 2.30 WITA. Sesuai prosedur, pukul 2.30 sudah dilakukan isyarat terbit yakni mulai latihan. Sesuai fakta dan data, bahwa Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 1 WITA, kapal selam Nanggala 402 terbelah 3. Kepala Staf Angkatan Laut TNI Yudo Margono menjelaskan, KRI Nanggala 402 terdeteksi oleh KRL Rigel yang sedang melaksanakan multi-beam S-Hosodar dan pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Kemudian karena peralatan KRI Rigel yang terbatas, pencarian dibantu MV Sweet Result, bantuan dari Singapura, dan mendapatkan identifikasi pada 7.30 WITA. ROV Singapura mendapatkan bagian-bagian dari KRI Nanggala. Yudo menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 838 meter. Kondisi dengan kedalaman 838 meter ini sangat kecil kemungkinannya awak kapal KRI Nanggala diselamatkan. Dalam proses pencarian kapal tersebut pada Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 1 WITA, KRI Rigel yang sedang melakukan multi-beam S-Hosodar atau pengukuran kedalaman laut dengan pemacaran sonar telah melakukan kontak bahwa air di sekitar posisi tenggelamnya kapal. KRI Nanggala 402 tenggelam terjadi bukan karena human error atau kesalahan manusia, tetapi faktor alam. Proses penyelaman itu sudah melalui prosedur yang benar, bahwa saat penyelaman diketahui lampu kapal masih menyala semua. Hal ini berarti tidak terjadi blackout. Namun saat menyelam, kontak dari kapal langsung hilang dan akan diinvestigasi. Evakuasi badan kapal berlanjut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan International Submarine Space and Resource Office terkait dengan tindakan evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. 53 prajurit Panglima TNI telah gugur saat menjalankan tugas di KRI Nanggala 402. Hadi memastikan seluruh kru kapal selam KRI Nanggala 402 gugur. Hal ini ditetapkan berdasarkan sejumlah bukti otentik yang ditemukan. Sejarah kapal selam Nanggala 402. KRI Nanggala 402 juga dikenal sebagai Nanggala II, merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendala Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan termasuk dalam armada permukul TNI Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata milik Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. Sejarah kapal selam pertama kali di dunia. Sejarah kapal selam pada awalnya seorang penemu asal Jerman bernama Cornelis Drebbel untuk pertama kalinya membangun kapal yang bisa tenggelam di bawah air. Ia membangun kapal tersebut berupa perahu dayung yang memiliki kedalaman hingga 1,5 meter yang dilapisi oleh kulit. Selanjutnya adalah David Bushnell, seorang penemu Amerika juga membangun kapal selam yang digunakan selama Perang Kemerdekaan Amerika Serikat.
Kemudian penemu Amerika lainnya yaitu Robert Fulton membangun kapal serupa namun kecil, kemudian diberi nama Nautilus yang memiliki bahan peledak. Lambat laun kapal jenis ini semakin dikembangkan. Banyak penemu menguji kapal dengan tenaga uap, bensin, hingga baterai. Dan akhirnya pada awal abad 20 ditemukan kapal selam bertenaga diesel. Mesin diesel tersebut sanggup menggerakkan kapal saat di bawah permukaan air. Kemudian ditemukan kapal selam bertenaga motor listrik dengan baterai sebagai sumber energi. Kapal dengan diesel listrik ini digunakan saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan kapal selam bertenaga nuklir bernama USS Nautilus untuk pertama kali pada tahun 1954. Kejadian yang serupa di seluruh dunia. Pertama, kapal selam Nerpa. Pada tanggal 8 November 2008, Rusia juga kehilangan 20 pelaut yang ada di dalam kapal selam bertenaga nuklir, yang merupakan bagian dari armada Pasifik negara itu. Setelah terpicunya secara tidak sengaja sistem pemadam kebakaran di kapal naas itu. Yang kedua, kapal selam Kursk. Kursk merupakan kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia yang meledak saat bermanuver di Laut Barents. Kejadian ini sendiri terjadi pada Agustus tahun 2000 lalu. Namun demikian, tidak semua awak kapal meninggal dunia saat terjadi ledakan. Sedikitnya 23 orang kru kapal selam berhasil lari ke kompartemen belakang. Yang ketiga, kapal selam Ming 361. Kapal selam Ming 361 atau The Great Wall merupakan kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Mengutip Naval Technology pada April 2003, Ming 361 sedang melakukan latihan di Laut Kuning antara Korea dan Provinsi Shandong. Akan tetapi terjadi kerusakan pada mesin diesel yang merusak oksigen dalam kapal selam. Kapal selam yang lumpuh itu tetap mengapung selama 10 hari karena dalam misi tanpa kontak. Ming 361 yang setelah tenggelam ditemukan oleh nelayan Cina pada tanggal 25 April 2003. Kapal itu ditarik dari lokasi kecelakaan ke pangkalannya di Qingdao. Semua awak di kapal selam yang berjumlah 70 orang mati lemas karena kekurangan oksigen. 10 kapal selam tercanggih. 1. Kelas Seawolf, beroperasi tahun 1997. Kedalaman menyelam 487 meter. Senjata Mk-48 torpedo, rudal anti kapal Subharfon, dan rudal jelajah Tomahawk. Bisa dibilang kapal selam serang terbaik di dunia. Seaworth Amerika Serikat adalah senjata perang yang sangat mahal, tetapi sangat canggih. Mereka dirancang dan dibangun untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang hilang setelah pertengahan 1980-an. 2. Kelas Virginia, beroperasi tahun 2004. Kedalaman menyelam lebih dari 250 meter. Senjata torpedo Mk-48, rudal anti kapal Subharfon, rudal jelajah Tomahawk. Penerus kapal selam Los Angeles kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah dan lebih serbaguna. Menjadi kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam kelas ini menggabungkan lapisan anechoic yang baru dirancang, struktur dek terisolasi, dan sistem propulsi baru untuk memberikan ciri akustik yang rendah. Kapal dilengkapi dengan 12 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah Tomahawk dan dilengkapi dengan 4 tabung torpedo 533 mm. 3. Kelas Astuti, beroperasi tahun 2010. Kedalaman menyelam lebih dari 150 meter. Senjata torpedo Pacific, rudal anti kapal Subharfon, rudal jelajah Tomahawk.
pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy, Angkatan Laut Inggris Raya, pada 2010. Kapal selam bertenaga nuklir Astute kelas ini dirancang sebagai kapal selam untuk berperang masa depan. Kapal selain ini diproyeksikan menggantikan kapal kelas Sweet Zurich yang sudah tua, dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm. Kapal ini dapat menembakkan torpedo Spearfish, rudal anti kapal Submariner, dan rudal jelajah Tomahawk. 4. Kelas Granny, beroperasi tahun 2013, kedalaman menyelam sekitar 300 meter, senjata berbagai torpedo anti kapal dan rudal jelajah. Proyek Rusia 885 Yasen, diberi nama kode Granny Class oleh NATO, adalah kapal selam nuklir terbaru Rusia. Kapal selam utama Severodvinsk telah dipensiunkan pada 1993 karena masalah perdanaan. Proyek kapal selam baru dilanjutkan kembali pada tahun 2013 oleh Angkatan Laut Rusia. Rusia rupanya memiliki 6 unit kapal selam yang direncanakan untuk konstruksi guna menggantikan kelas Akulasi yang sudah berusia tua. Kelas Granny memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah dan 8 tabung torpedo 655 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal. 5. Kelas Sierra 2, beroperasi tahun 1992, kedalaman menyelam sekitar 400 meter, senjata torpedo rudal anti kapal selam. Kapal selam ini meneruskan kapal kelas Alpha Naas seri Seyres 2. Ini memiliki 2 lambung titanium yang ringan dan kuat. Kelas Sierra dapat beroperasi pada kedalaman luar biasa. Hal ini telah mengurangi tingkat kebisingan yang terpancar dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan torpedo. 6. Kelas Los Angeles, beroperasi tahun 1988, kedalaman menyelam 450 meter, senjata torpedo Mk-48, rudal anti kapal Submariner dan rudal jelajah serangan darat Tomahawk. Meskipun menua dibandingkan dengan Shipwell dan kelas Virginia, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini mengoperasikan sekitar 40 dari kapal selam ini. Mereka telah terbukti menjadi platform yang sangat bagus. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat. Tabung peluncuran vertikal khusus penembakan rudal Tomahawk, seperti alternatif yang lebih baru. Kelas ini juga mampu beroperasi di bawah es, cuaca dingin tidak menjadi masalah. 7. Kelas Akula, beroperasi tahun 1986, kedalaman menyelam sekitar 300 meter, senjata torpedo dan misil. Salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Akula yang pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 1980-an. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal selam Soviet. Mereka jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik daripada SSN sebelumnya. Kelas Akula II menjadi kapal selam Rusia pertama yang benar-benar lebih tenang daripada kapal selam serang Amerika Serikat terbaru pada saat itu. Kapal ini memiliki 4 tabung torpedo 650 mm dan 4 tabung 533 mm. 8. Kelas Soryu, beroperasi tahun 2009, kedalaman menyelam sekitar 250 meter. Senjata torpedo tipe 89, rudal anti kapal Submariner. Pertama kali ditugaskan pada 2009. Kelas Soryu sebenarnya memiliki sistem propulsi bertenaga diesel. Mereka juga menggunakan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan mereka tetap terendam dalam waktu lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Ini meningkatkan daya tahan mereka yang terendam hingga berminggu-minggu dari hari ke hari. Kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anechoic
Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen loader sistemnya. 9. Ohio, beroperasi tahun 2006, kedalaman menyelam 300 meter, senjata torpedo Mk-48, rudal jelajah Tomahawk. Awalnya dirancang untuk membawa rudal balistik antar benua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. 4 anak tertua dari kelas Ohio diubah antara 2002 dan 2008 untuk membawa rudal jelajah sebagai gantinya. Ohio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident II diganti dengan rudal jelajah Tomahawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal ini. Kapal ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 meter. 10. Kelas Oscar II, beroperasi tahun 1986, kedalaman menyelam 500 meter, senjata berbagai torpedo dan rudal anti kapal, rudal jelajah P-700 Granit. Dikenal oleh Rusia sebagai Project 949A Antai. NATO menunjukkan kelas ini sebagai Oscar II. Oscar II adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan dan panjang. Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon Soviet dan Amerika Ohio. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 mm yang dapat meluncurkan hulu ledak.